Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan, mengangkat pedang untuk maksa orang jadi pengikut dia. Nah, Muhammad itu beberapa kali melakukan peperangan. Punya data buat membuktikan bahwasanya Rasulullah itu pernah memaksa ataupun melakukan pemaksaan agar supaya bagaimana umat di masanya itu mengikuti dia. Baik, saya tunjukkan hadisnya Bang ya. Saya tunjukkan. Apakah Muhammad maksa orang? Nih ya. Hadis ya di dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Makanya di dalam sejarah agama Islam Bang, Muhammad itu dicatat 27 kali kurang lebih melakukan peperangan. Nah, tunggu. Yang kita lihat hadis dari mana dulu? Hadisnya apakah sahih ataupun lain sebagainya tuh? Oke. Kalau Anda katakan hadis itu bohong, hadis itu tidak sahih, berarti sudah waktunya orang Islam mencampakkan hadis-hadis ke tong sampah, betul? Nah, ya oleh karena itu kita orang hal yang tidak betul. Nah, oleh karena itu apa nih? Susah kan, sulit kan Bang? Saya itu bilang Bang, percayalah sama saya gini Bang. Saya ini orang yang apa bahasa Indonesianya? Orang yang apa? Sudah malang melintang di dunia diskusi begini. Jadi saya kalau ngomong itu bukan ngasal Bang. Saya kan pernah bilang, kalau Anda betul-betul mendalami hadis, betul-betul mempelajari hadis, maka percayalah kepada saya, tidak dalam waktu yang lama lagi, Anda akan membuang hadis-hadis itu. Buktinya Anda saja sudah bilang, itu hadisnya palsu atau enggak. Ya kalau palsu ngapain disimpan di rumah? Benar, tadi Bung sendiri yang bilang ketika kita orang mengikuti sesuatu itu maka kita harus cari petunjuknya dulu. Seperti tadi Abang komplain tentang Zakir Naik, bagaimana soal data-datanya itu karena kurang konkret. Nah, kita cari tahu dulu kan. Oke, baik. Menurut Anda hadis ini palsu atau asli? Nih, kita jangan berdebat itunya. Gini aja, saya tanya. Hadis mengenai Muhammad diperintahkan memerangi manusia kalau sampai mengucapkan syahadat, kalau mengucapkan syahadat baru menghalangi Muhammad menumpahkan darah mereka. Ini palsu atau asli? Oke lah, asli, sini saya jelaskan. Oke, kalau ini asli berarti pertanyaan Anda tadi mengenai Muhammad memaksa orang untuk mengucapkan syahadat berarti benar. Apa? Kan? Serba salah kan Bang? Kalau hadisnya asli berarti Muhammad maksa orang beragama Islam. Kalau hadisnya palsu berarti benar omongan saya. Maka sudah waktunya orang Islam membuang hadis ke tong sampah. Kan begitu. Kayaknya komio ini perlu belajar mendalami lagi dah tentang hadis itu. Jangan langsung mencas aja begitu kan. Langsung mencerna mentah-mentah gitu. Oke, jadi hadis itu asli. Dalami dulu. Nah, hadis asli. Abang sudah cari tahu ndak maksud daripada memerangi itu seperti apa? Maksud daripada menumpahkan darah itu seperti apa? Dan orang-orang seperti apa? Abang sudah pelajari itu. Bang, bahkan seorang ulama besar Indonesia namanya Ustadz Khalid. Gimana? Oknum ya. Kok oknum sih Bang? Ustadz siapa? Ustadz Khalid Basalamah tahu? Oh iya, tahu. Apakah Anda akui dia Ustadz? Iya, akui. Oke, ini pernyataan dia Bang. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah mengenai
apakah agama Islam itu dikembangkan dengan pedang? Agama Islam itu disebarkan dengan pedang. Pernyataan dia sendiri nih. Nih ya, saya unikan ya. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu. Itu Islam itu, Bang. Jadi jangan bilang saya yang memfitnah. Itu diakui oleh cendekiawan, oleh ulama Islam. Nah, Islam ini, memang dikembangkan, disebarkan dengan pedang. Makanya saya punya jawaban antitesanya. Islam dikembangkan dengan pedang, disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet.